Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ginanjar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dengan proses manajemen. Oke, jika ditanya atau proses manajemen apa sih yang terbenak ya kita tuh. Kata manage ini memiliki arti dalam bahasa Inggris yaitu manage yang artinya itu mengelola. Oke, pengertian proses manajemen adalah tahapan yang mengarahkan orang lain agar bisa mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Oleh sebab itu, diketahui bahwa proses manajemen ini sangat penting dilakukan agar bisa memperoleh hasil yang efisien dan efektif. Oke, fungsi dari proses manajemen banyak diterapkan oleh berbagai ahli, namun yang paling terkenal itu dari G.R. Terry menjelaskan bahwa proses manajemen yaitu ada 4 ya. Yang pertama itu planning atau perencanaan, yang kedua itu organizing atau pengorganisasian, yang ketiga itu actuating atau pengarahan, yang keempat itu controlling atau pengendalian. Oke, semua 4 fungsi ini dilakukan secara bertahap agar perusahaan lebih mudah dicapai. Proses manajemen atau urutannya ya, nama singkatan dari proses manajemen adalah PDAC yang diambil dari kata bahasa Inggris planning, organizing, actuating, dan controlling. Setiap manajer yang mengurus perusahaan atau organisasi ini harus menjalankannya dengan baik. Oke, yang pertama itu planning atau perencanaan. Planning ini adalah tahap awal dalam menjalankan proses manajemen. Perencanaan sangat diperlukan agar dapat mencapai cita-cita atau goal organisasi kita. Nah, di tahap ini manajer itu perlu memikirkan cara yang dipilihnya serta strategi yang diterapkan dalam menjalankan produksi atau aktivitas organisasi. Ya, yang kedua itu organizing ya atau pengorganisasian. Tahapan ini dilakukan membagi tugas kepada beberapa sumber daya yang ada. Tujuannya agar mampu untuk mengatur sumber daya yang serta memudahkan organisasi menjadi lebih baik. Dengan adanya pengorganisasian ini membuat organisasi bisa melakukan aksi nyata untuk menentukan tugas dan memfasilitasi personalnya dengan sumber daya yang lengkap untuk memudahkan proses tersebut. Yang ketiga itu actuating ya atau pengarahan atau kepemimpinan. Nah, tujuan dibentuknya actuating agar memotivasi semangat bekerja untuk karyawan serta dapat menjalankan tindakan dengan arahan yang memimpin dengan baik. Fungsi dari manajemen ini adalah memberikan motivasi bagi setiap pihak serta mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Selanjutnya, kepemimpinan ini mampu meningkatkan kesadaran dalam bekerja, membimbing dan mengarahkan sehingga kinerja karyawan berjalan dengan efektif. Tentunya proses ini harus didasarkan dengan kebijakan yang sudah diterapkan sebelumnya. Oke, yang keempat itu controlling ya atau pengawasan, pengendalian. Jelas jika menjawab pengendalian atau pengendalian tersebut merupakan proses manajemen dengan melakukan evaluasi sambil membandingkan antara tindakan nyata dengan rencana yang sudah dibuat. Dengan melakukan pengendalian ini memudahkan kinerja menjadi lebih terkendali dan merencanakan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, contoh proses manajemen ya biasanya yang pertama itu di planning. Nah, contoh kegiatan pencapai yaitu perusahaan ingin mencapai target penjualan misalkan 5.000 produk. Namun sampai saat ini masih 3.000 produk. Untuk meningkatkan penjualan, maka manajer harus merencanakan akan menggunakan secara media sosial untuk promosi. Berbagai macam cara dilakukan ya, istilahnya tahapan 1 tidak tercapai ada rencana B, C, harus fungsi plan yang banyak ya, tidak hanya 1 plan yang harus kita terapkan. Yang kedua itu contoh organizing ya. Contoh organizing ketika suatu organisasi dicanangkan untuk membentuk beberapa pengurus supaya lebih mudah dalam mengatur kegiatan organisasi. Pengurus ini terdiri dari beberapa bagian ketua, sekretaris, bendahara, sampai ketua beberapa divisi. Nah, yang ketiga itu contoh actuating ya. Berikut ketika pemimpinan ikut dalam organisasi, sosialisasi untuk melaksanakan program kerja karyawan, memberikan support pada karyawan agar termotivasi. Yang keempat itu controlling. Nah, controlling yang bisa dilihat contohnya dalam mingguan yang dilaksanakan pimpinan untuk memberikan laporan terkait kemajuan organisasi. Jadi ada rencana mingguan misalkan ya tiap Senin misalkan
kita membuat rencana ke depan 1 minggu bagaimana. Nah, di hari Sabtu kita evaluasi dari hasil yang sudah dilakukan. Berikut adalah 4 proses manajemen. Saya Rizky Ginanjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.